Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Wisnu Media yang saya hormati, alhamdulillah saat ini kita dipertemukan kembali. Semoga saja pertemuan kali ini membawa keberkahan, membawa kemanfaatan kepada kita semuanya. Kali ini kami akan menjelaskan atau menyebutkan salah satu kalam atau perkataan seorang ulama besar dari Basrah, Irak, yaitu Syekh Hasan Al-Basri. Beliau Syekh Hasan Al-Basri ini dikatakan wa huwa min akbarit tabi'in. Beliau adalah salah satu tokoh besar dari tabi'in, yaitu satu golongan yang pernah berjumpa atau berguru kepada salah satu atau beberapa sahabat Nabi. Dalam kalam beliau mengatakan annahu qala inna fasadal qulubi an sittati asya, bahwa rusaknya hati itu disebabkan 6 perkara. Yang pertama adalah orang-orang yang melakukan dosa, kemudian dia merasa tenang dalam melakukan dosa tersebut dan berharap suatu saat nanti dia akan bertobat. Cara basa Jawane ngendi-ngendi tobate. Pemirsa yang saya hormati, waktu itu ada 3. Yang 2 itu nyata tapi tidak bisa dipegang, bagaikan angin. Angin itu wujud ada tapi dia tidak bisa dipegang. Seperti halnya angin tersebut, bahwa 2 di antara 3 waktu itu wujud tapi tidak bisa dipegang. Yang pertama adalah masa atau waktu yang lampau. Waktu yang lampau itu wujud tapi tidak bisa kita pegang. Dia telah menjadi sejarah. Kita tidak bisa kembali lagi ke masa lampau. Yang kedua adalah masa yang akan datang. Wujud masa yang akan datang itu wujud, tapi kita tidak bisa memastikan apakah kita akan sampai pada masa itu. Berarti tidak bisa dipegang. Atau bisa dikatakan bahwa masa yang akan datang itu masih berupa angan-angan. Yang ketiga adalah waktu yang sekarang ini. Ini wujud, waktu yang sekarang ini wujud dan bisa kita manfaatkan. Namun orang bijak mengingatkan bahwa waktu yang sekarang kita jalani itu bagaikan sebilah pisau. Kalau Anda menggunakannya dengan bijak, maka akan mendapatkan kemanfaatannya. Namun apabila tidak menggunakan secara bijak, maka akan menikam diri Anda sendiri.
sejarah atau masa lampau yang tidak baik itu karena ditentukan oleh waktu-waktu yang kita alami. Contoh, ketika hari ini kita tidak menggunakan waktu dengan bijak, maka ketika kita sudah melewati masa ini, maka ini akan menjadi sejarah yang tidak baik. Seperti halnya adalah waktu yang akan datang. Waktu akan datang walaupun toh kita merancang apa yang akan kita lakukan dengan sebaik mungkin, namun itu tetaplah menjadi angan-angan sebelum masa yang akan datang itu tiba. Artinya apa? Seperti yang telah dikatakan oleh Syekh Hasan Basri tadi, bahwa menunda-nunda taubat itu sebenarnya adalah sebuah angan-angan. Yang benar, ketika kita melakukan kesalahan, pada saat itulah kita harus segera bertobat. Maka oleh beliau dikatakan, orang yang menunda-nunda taubatnya, padahal dia sedang enak-enakan melakukan sesuatu yang tidak baik, itu adalah salah satu sebab menjadikan hatinya tersebut mati. Dan hati yang mati itu tidak bisa mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang nomor 2, yaitu sebab yang bisa menjadikan hati kita rusak ataupun mati adalah wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Yaitu kita mempunyai ilmu, kita belajar tentang bagaimana melakukan kebaikan, tentang bagaimana beribadah dengan baik, namun kita tidak mengamalkan. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka fala faidata fil ilm, ilmunya tidak berfaedah, ilmunya tidak bermanfaat. Wa idza amilu la yakhrusuna. Yang nomor 3 adalah ketika seseorang melakukan suatu amal ataupun ibadah, namun hatinya tidak diniatkan karena Allah, hatinya tidak ikhlas. Ini juga menjadikan sebab hati kita menjadi rusak, hati kita menjadi mati. Yang nomor 4, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkuruna. Mereka menikmati, orang-orang yang menikmati rezeki dari Allah berupa kesehatannya, berupa makanan-makanan yang menjadi santapannya setiap hari, dia merasakan enak makan, ataupun rezeki-rezeki yang lain, namun rezeki yang diterima tersebut tidak menjadikannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang demikian tadi itu adalah orang-orang yang hatinya telah mati, hatinya telah rusak disebabkan karena kurangnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Selanjutnya adalah wama yardhauna bikismatillah. Termasuk sesuatu yang menjadikan rusaknya hati adalah tidak ridho terhadap sesuatu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Al-Hakim, Dat yang maha bijaksana. Apa yang telah beliau putuskan, apa yang telah Allah gariskan, itulah yang terbaik. Walaupun toh tidak seperti yang kita inginkan, tapi yakinlah itulah yang terbaik bagi kita. Wa yudfinuna,
mautahum wa la ya'tabiruna. Dan sebab terakhir yang menjadikan hati kita menjadi mati ataupun rusak adalah seringkali kita takziah, seringkali kita melihat orang-orang yang mati, bahkan kita ikut ke kuburan, kita ikut ke makam sampai proses penguburan itu selesai. Namun setelah proses kematian, proses penguburan itu selesai, ya sudah, tidak ada pelajaran sedikit pun diambil dari kejadian tersebut. Pemirsa Wisnu Media yang saya hormati, orang yang bertakziah kemudian dia tidak bisa mengambil pelajaran dari kematian orang yang ditakziahi, itu menandakan bahwa hatinya telah mati, hatinya telah sakit. Maka hendaknya ketika kita sedang bertakziah kepada tetangga kita, saudara kita, kita mengambil pelajaran bahwa suatu saat kita pun akan mengalami seperti yang kita takziah pada saat itu. Dikatakan oleh Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang bernyawa, termasuk kita, pasti akan mencicipi, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian adalah sebab yang memutuskan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Maka wahai saudaraku pemirsa Wisnu Media yang saya hormati, hindarilah 6 hal yang menjadikan hati kita rusak. Insya Allah hati kita akan selalu baik dan mudah untuk mendapatkan taufik juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.